Pada Desember 2011, dunia menyaksikan sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Di tengah kabut propaganda dan kesunyian informasi dari salah satu negara paling tertutup di dunia, seorang pria muda tiba-tiba muncul ke permukaan kekuasaan. Namanya Kim Jong-un. Usianya belum genap 30 tahun. Pengalamannya nyaris tidak terdengar. Namun dalam hitungan hari, ia menjadi pemimpin tertinggi Korea Utara, negara dengan senjata nuklir, militer besar, dan sistem kontrol paling ketat di dunia. Tidak ada proses pemilu, tidak ada debat publik, tidak ada oposisi. Kekuasaan itu berpindah seolah sudah ditentukan sejak awal. Dari ayah ke anak, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan tiba-tiba, dunia harus menerima kenyataan. Masa depan jutaan rakyat Korea Utara kini berada di tangan seseorang yang hampir tidak diketahui siapa dirinya sebenarnya. Yang membuatnya lebih menarik, atau mungkin lebih mengkhawatirkan, adalah bagaimana Kim Jong-un memproyeksikan dirinya di awal. Ia tampil berbeda dari pendahulunya, lebih sering muncul di depan publik, tersenyum, tertawa, bahkan sesekali terlihat santai di tengah rakyatnya. Sekilas, ia tampak seperti pemimpin muda yang ingin membawa perubahan. Tapi di balik citra itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah ini benar-benar wajah baru Korea Utara? Atau hanya versi yang lebih muda dari sistem kekuasaan lama yang jauh lebih gelap? Karena dalam sistem seperti Korea Utara, satu hal selalu pasti. Kekuasaan tidak pernah benar-benar kosong. Ia harus dipertahankan, dikunci, dan jika perlu, dibersihkan dari siapapun yang berpotensi mengancamnya. Dan dari sinilah cerita sebenarnya dimulai. Kematian ayahnya, Kim Jong-il, pada Desember 2011 membuka jalan bagi Kim Jong-un untuk naik ke puncak kekuasaan. Dalam hitungan hari, media resmi Korea Utara mulai menyebutnya sebagai Great Successor, pewaris sah yang akan melanjutkan garis kepemimpinan negara. Namun di balik narasi yang terlihat mulus itu, realitasnya jauh lebih kompleks. Kim Jong-un bukanlah sosok yang benar-benar siap. Ia relatif tidak dikenal, bahkan di dalam lingkaran elit sendiri. Karena itu, pada fase awal ini, kekuasaannya sangat bergantung pada dukungan militer dan Partai Pekerja Korea. Para jenderal senior dan pejabat lama, orang-orang yang telah lama beroperasi di bawah kepemimpinan ayahnya, menjadi penyangga utama stabilitas rezim. Disinilah dinamika kekuasaan mulai terlihat. Secara formal, Kim adalah pemimpin tertinggi. Namun secara praktis, ia masih berada dalam bayang-bayang figur-figur berpengalaman yang mengelilinginya. Ini adalah fase di mana ia harus belajar cepat, bukan hanya tentang pemerintahan, tetapi tentang bagaimana mengendalikan orang-orang yang jauh lebih senior darinya. Menariknya, di saat yang sama, Kim mulai membangun citra yang berbeda. Ia lebih sering muncul di depan publik, mengunjungi pabrik, berbicara dengan rakyat, bahkan memperlihatkan sisi yang lebih manusiawi dibanding pendahulunya. Ini bukan sekedar gaya, ini adalah strategi. Sebuah upaya untuk membangun legitimasi bukan hanya dari elit, tetapi juga dari rakyat. Namun satu hal menjadi jelas, di balik senyum dan penampilan yang lebih terbuka, Kim Jong-un sedang mengamati, mempelajari, dan menghitung langkahnya dengan sangat hati-hati. Karena dalam sistem seperti ini, kekuasaan tidak cukup hanya diwariskan, ia harus direbut sepenuhnya. Namun bayangan itu tidak bertahan lama, karena langkah berikutnya jauh lebih mengerikan. Pada tahun 2013, hanya 2 tahun setelah mengambil alih kekuasaan, Kim Jong-un melakukan langkah yang mengubah peta kekuatan di dalam rezim secara drastis. Targetnya bukan orang luar, bukan oposisi, tapi justru orang terdekatnya sendiri, Jang Song-taek, paman sekaligus salah satu tokoh paling berpengaruh di Korea Utara saat itu. Jang bukan figur biasa, ia dikenal sebagai orang nomor 2 dalam rezim, memiliki jaringan luas di militer dan partai, serta berperan besar dalam membantu transisi kekuasaan ke Kim Jong-un.
Namun dalam hitungan hari, semuanya berubah. Ia ditangkap secara terbuka dalam sebuah sidang partai yang disiarkan ke publik, sebuah pemandangan yang sangat jarang terjadi di Korea Utara. Tuduhan terhadapnya berat, pengkhianatan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Tapi bagi banyak pengamat, ini bukan sekadar soal hukum, ini adalah langkah politik. Sebuah sinyal yang dikirimkan secara jelas dan brutal kepada seluruh elit, tidak ada yang aman. Eksekusi Jang Song-taek mengejutkan dunia internasional. Lebih dari itu, ia mengguncang struktur internal rezim. Untuk pertama kalinya, Kim Jong-un menunjukkan bahwa bahkan keluarga inti pun tidak kebal terhadap pembersihan kekuasaan. Dari titik ini, pola mulai terbentuk. Loyalitas tidak lagi diukur dari hubungan darah, melainkan dari kepatuhan absolut. Kim Jong-un menunjukkan bahwa loyalitas keluarga tidak berarti apa-apa, dan kekuasaan adalah segalanya. Setelah elit internal ditundukkan, langkah berikutnya adalah memperluas kontrol hingga ke luar negeri. Setelah pembersihan internal dimulai, Kim Jong-un kemudian bergerak lebih jauh lagi. Bukan hanya mengamankan kekuasaan di dalam negeri, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada ancaman dimanapun lokasinya. Dalam periode ini, laporan tentang penghilangan dan eksekusi terhadap pejabat, militer, hingga individu yang dianggap tidak loyal semakin sering muncul. Banyak di antaranya dilakukan secara tertutup, tanpa proses hukum yang transparan. Pesannya konsisten, setiap potensi ancaman, sekecil apapun, harus dihilangkan sebelum berkembang. Puncaknya terjadi pada tahun 2017. Di sebuah bandara internasional di Malaysia, Kim Jong-nam, kakak tiri Kim Jong-un, dibunuh secara terbuka menggunakan zat kimia beracun. Peristiwa ini mengejutkan dunia, bukan hanya karena metode yang digunakan, tetapi karena lokasinya, di luar negeri, di ruang publik, di hadapan kamera. Di dalam negeri, kontrol semakin diperketat, sistem pengawasan diperluas, akses informasi dibatasi secara ekstrim, dan kam kerja paksa tetap menjadi alat untuk menekan siapapun yang dianggap menyimpang. Sementara itu, propaganda negara terus membangun citra Kim sebagai pemimpin yang tak tergantikan, figur yang harus dihormati, bahkan dipuja. Dalam fase ini, kekuasaan Kim Jong-un tidak lagi sekadar diwarisi. Ia telah dikonsolidasikan melalui kombinasi ketakutan, kontrol, dan kultus individu yang semakin kuat. Kim Jong-un tidak hanya mengontrol negara, ia membangun sistem ketakutan yang melampaui batas wilayahnya. Namun, kekuasaan internal saja tidak cukup. Ia juga ingin diakui di panggung dunia. Memasuki tahun 2016, Kim Jong-un semakin membawa Korea Utara ke fase yang jauh lebih berbahaya dan sekaligus lebih diperhitungkan. Dalam waktu singkat, uji coba nuklir dan peluncuran rudal balistik meningkat secara drastis. Dunia menyaksikan serangkaian ledakan uji coba, termasuk yang diklaim sebagai bom hidrogen, serta rudal yang mampu menjangkau jarak antar benua. Untuk pertama kalinya, Korea Utara secara terbuka menyatakan kemampuannya untuk menyerang wilayah Amerika Serikat. Ancaman ini bukan lagi retorika kosong. Ia didukung oleh demonstrasi teknologi yang semakin nyata. Ketegangan global pun melonjak tajam dengan sanksi internasional diperketat dan retorika militer meningkat di berbagai sisi. Namun di balik eskalasi ini, ada strategi yang lebih dalam. Program nuklir bukan hanya alat pertahanan, tetapi juga alat tawar. Dengan memiliki senjata pemusnah massal, Kim Jong-un menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak bisa diabaikan oleh dunia. Negara kecil yang sebelumnya terisolasi, kini memaksa kekuatan besar untuk memperhitungkannya. Di dalam negeri, keberhasilan program ini dipropagandakan sebagai pencapaian besar, sebuah simbol kekuatan nasional, dan bukti bahwa kepemimpinan Kim Jong-un mampu melindungi negara dari ancaman luar. Dengan kata lain, nuklir menjadi dua hal sekaligus, alat untuk menakut-nakuti dunia dan alat untuk memperkuat legitimasi di dalam negeri. Nuklir bukan hanya senjata, ia adalah alat politik untuk bertahan dan menekan dunia. Ironisnya, setelah meningkatkan ancaman, Kim justru berbalik arah. Ia mencoba meja diplomasi.
Setelah bertahun-tahun membangun citra sebagai ancaman global, Kim Jong-un justru mengambil langkah yang tidak pernah terduga. Tahun 2018 menjadi titik balik sejarah ketika ia mulai membuka pintu diplomasi, bukan dengan negara kecil, tetapi langsung dengan kekuatan terbesar dunia. Puncaknya terjadi saat pertemuan bersejarah dengan Donald Trump. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemimpin Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat duduk dalam satu meja. Dunia menyaksikan sesuatu yang sebelumnya hampir mustahil. Seorang pemimpin dari negara paling tertutup kini tampil di panggung global sebagai aktor utama. Dalam momen-momen ini, Kim menunjukkan sisi yang berbeda. Ia berbicara, berjabat tangan, bahkan tersenyum di depan kamera internasional. Citra yang dibangun perlahan bergeser dari figur diktator tertutup menjadi seorang negarawan yang mampu bernegosiasi. Namun di balik simbolisme tersebut, hasil konkret tetap terbatas. Sanksi internasional tidak benar-benar dicabut, program nuklir tidak sepenuhnya dihentikan, dan ketidakpercayaan tetap membayangi hubungan kedua pihak. Diplomasi ini pada akhirnya lebih banyak mengubah persepsi daripada realitas. Diplomasi membuka citra baru, namun tidak mengubah sistem internal Korea Utara itu sendiri. Di balik senyum diplomasi, realitas di dalam negeri tetap keras dan tertutup rapat dari dunia luar. Ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 pada tahun 2020, banyak negara berjuang membuka diri dan bertahan. Namun, bagi Kim Jong-un, krisis ini justru menjadi alasan untuk menutup negaranya lebih rapat dari sebelumnya. Perbatasan Korea Utara ditutup hampir total. Perdagangan dengan negara lain, terutama dengan China sebagai mitra utama, menurun drastis. Dampaknya langsung terasa. Ekonomi yang sudah rapuh semakin tertekan. Distribusi pangan terganggu dan kehidupan sehari-hari rakyat menjadi semakin sulit. Namun, di tengah tekanan itu, satu hal tidak berubah. Kontrol negara atas informasi. Tidak ada transparansi tentang kondisi sebenarnya. Data pandemi dibatasi, media tetap dikendalikan, dan narasi resmi negara terus dipertahankan. Bagi rakyat, realitas di luar negeri tetap menjadi sesuatu yang jauh dan kabur. Lebih jauh lagi, rezim mempertegas hukuman terhadap siapapun yang mengakses atau menyebarkan budaya asing, baik itu film, musik, atau konten digital dari luar. Pelanggaran yang dulu mungkin dianggap ringan, kini bisa berujung pada hukuman berat. Ini bukan sekadar soal budaya, tetapi tentang menjaga isolasi ideologis. Pandemi dalam konteks ini bukan hanya krisis kesehatan. Ia menjadi alat untuk memperdalam isolasi dan memperkuat kontrol absolut negara atas setiap aspek kehidupan rakyatnya. Lalu, pertanyaannya, apakah ini sekadar kepemimpinan keras atau justru diktator total? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat bukan dari sekedar citra semata, tetapi dari struktur kekuasaan yang dibangun oleh Kim Jong-un sendiri. Di Korea Utara, tidak ada oposisi politik, tidak ada pemilu kompetitif, tidak ada ruang bagi perbedaan pendapat. Seluruh sistem negara, partai, militer, hingga lembaga keamanan berpusat pada satu figur. Kekuasaan tidak dibagi, tidak diawasi, dan tidak bisa ditantang. Lebih dari itu, Kim telah menunjukkan kesediaannya menggunakan kekerasan, bahkan terhadap lingkaran terdekatnya sendiri. Eksekusi pejabat tinggi hingga anggota keluarga menjadi bukti bahwa loyalitas bukan pilihan, melainkan kewajiban mutlak. Di tingkat masyarakat, kontrol berlangsung lebih dalam. Informasi dibatasi secara ekstrim. Akses terhadap dunia luar hampir tidak ada. Dan kehidupan sehari-hari diawasi melalui sistem yang ketat. Negara tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga membentuk cara berpikir. Semua ini diperkuat oleh kultus individu. Kim tidak hanya diposisikan sebagai pemimpin, tetapi sebagai figur yang harus dihormati tanpa pertanyaan. Sebuah simbol yang menyatukan kekuasaan politik dan ideologi.
Secara definisi politik modern, Kim Jong-un telah memenuhi hampir semua karakteristik diktator total. Di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, dampak dari sistem yang dibangun tidak hanya terasa di level kekuasaan semata, tetapi meresap langsung ke kehidupan sehari-hari rakyatnya. Bagi sebagian besar warga Korea Utara, akses terhadap informasi sangat terbatas. Dunia luar hadir hanya melalui narasi resmi negara yang telah disaring dan dibentuk sedemikian rupa. Kebebasan berbicara, memilih, bahkan mengakses hiburan, semuanya berada dalam batas yang ketat. Dalam kondisi seperti ini, propaganda bukan sekadar alat komunikasi, ia menjadi realitas itu sendiri. Negara tidak hanya mengontrol apa yang boleh diketahui, tetapi juga bagaimana rakyat memahami dunia. Generasi demi generasi tumbuh dalam sistem yang sama, dengan sedikit atau tanpa pembanding dari luar. Di sisi lain, keberadaan program nuklir terus menciptakan ketegangan global. Korea Utara menjadi sorotan dunia, bukan karena keterbukaan atau kemajuan, tetapi karena potensi konflik yang selalu membayangi. Di abad ke-21, ketika sebagian besar negara bergerak menuju keterbukaan dan konektivitas, Korea Utara justru berdiri sebagai anomali, sebuah negara yang tetap terkunci dalam sistemnya sendiri. Pada akhirnya, sosok Kim Jong-un membawa kita pada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ia benar-benar menciptakan sistem ini, atau hanya melanjutkan sesuatu yang sudah ada jauh sebelum dirinya berkuasa? Di satu sisi, pola kekuasaan yang ia jalankan bukanlah hal baru. Kontrol total, propaganda, dan represi telah lama menjadi fondasi Korea Utara. Namun di sisi lain, Kim membawa pendekatan yang lebih modern, lebih strategis, lebih adaptif terhadap dinamika global, tanpa pernah benar-benar melepaskan kendali absolutnya. Pertanyaan berikutnya menjadi lebih relevan. Di era ketika informasi bisa menembus batas negara, apakah sistem seperti ini bisa bertahan selamanya? Hingga hari ini, jawabannya masih belum jelas. Korea Utara tetap tertutup, kekuasaan tetap terpusat, dan dunia hanya bisa mengamati dari kejauhan. Kim Jong-un adalah wajah baru dari sistem lama. Ia lebih mudah, lebih strategis, namun tetap memegang kendali absolut atas Korea Utara.